aja sorry solarnya sekitar sekarang bisa 10.000, udah 3.000 sendiri itu Pak. Ya, ya. Sementara kita dengan Supersun hanya Rp415 per KWH. Jadi ini sangat, tadi kan Bapak lihat videonya ya, bagaimana Ya. ibu guru ya di satu pulau tuh sangat terharu sampai Itu ya. katanya kayak gitu. Nah itu nyatanya Pak, dan kami tentu saja di PLN Pak selalu sangat terharu pada saat menyalakan Pak. Ya. Bagaimana mereka sangat gembira bisa masuk listriknya. Selalu ngomongnya setelah sekian puluh tahun merdeka baru, kan kira-kira Iya. gitu Pak ya. Iya, iya. Itu luar biasa Pak Amin, dan kita tetap komit lah mensukseskan program berkeadilan ini supaya semua bisa menikmati listrik di seluruh Indonesia. Demikian Pak Amin, terima kasih. Oke, oke. Terus satu lagi Bang Adi bisa. Monggo. Oke, Pak Rudi, ada target nggak dari PLN pusat katakanlah, artinya pendapatan tuh minimal, nggak boleh lebih rendah dari ini gitu loh. Katakan nih memang udah, tadi kan pelanggannya kan cuma 450. Jadi ada target nggak? Artinya jangan lebih pendapatan ditargetin nggak dari PLN pusat gitu loh. Oh gini Pak, tentu saja kita dapat namanya, kalau kita public service obligation, kita dapat subsidi Pak dari pemerintah. Oke. Ya, Oh. subsidi pemerintah artinya cost yang kita gunakan itu karena untuk melistriki dan untuk berkeadilan seluruh masyarakat Indonesia, ya pasti ada subsidi dari pemerintah Pak. Walaupun Ya. secara tarif kalau hitung-hitungannya jauh lah Pak. Ya, Kira-kira gitu ya. Pak Amin. Oke, makasih. Kalau tantangan dan kendala selama ini? Tantangan dan kendala, nih biar Pak Deskinel aja ya, yang langsung di lapangan, yang menangani. Silakan Mas Deskinel. Iya, di lapangan gimana gitu. Ya, silakan Pak Mas Deskinel. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi. Jadi terkait dengan tantangan dan kendala Pak untuk yang saat ini yang kami bisa reportkan adalah mungkin hanya dari kendala teknis saja Pak, dari hal ketersediaan spare part Pak. Kalau untuk teknis yang biasa terjadi, yang sudah terjadi, mungkin perbandingannya sebenarnya cukup kecil, hanya 1:20 mungkin Pak, yaitu kendala dari sisi settingan BMS-nya Pak. Mungkin terlalu teknis ya, yaitu di mana BMS-nya seharusnya kita proteksi untuk menjaga umur baterai itu hanya bisa di discharge sampai 20% saja, tersisa maksimal. Tapi ada beberapa kondisi yang mengakibatkan baterai litiumnya itu kuras sampai 0%. Ya sebenarnya memang lithium ini sudah dirancang untuk bisa sampai dikuras sampai 0%, hanya saja mungkin umur baterainya lebih pendek Pak. Mungkin itu tantangan yang saat ini ya, tentu karena ini lokasi remote area, ya paling penting adalah kita mengedukasi masyarakat setempat Pak terkait penggunaannya, dan juga kita harus bisa melatih masyarakat setempat untuk bisa melakukan maintenance Pak. Karena tadi yang disampaikan tadi, kita sudah menyiapkan material cadang, jadi kita mengedukasi. Dan Supersun ini kita sudah rancang sangat mudah Pak untuk penggantiannya. Karena untuk penempatannya itu kita sudah atur baterai di bawah, inverter di tengah, dan controllernya di atas. Kalau gangguan kita bisa langsung slide Pak tingkatannya. Kita slide, kita langsung ganti dengan mudah, kita masukkan lagi, kita tutup lagi Pak. Jadi cukup mudah. Dan kita juga melibatkan mahasiswa Pak, kalau tadi ditanyakan terkait itu ya, untuk pemasangannya di wilayah Papua, ya kita melibatkan mahasiswa setempat, tentunya dari jurusan Teknik Elektro, ada kampus dari Uncen, kemudian dari yang di Sorong itu ada Universitas Saint Paul, yang swasta juga kita libatkan semua. Dan kebetulan ini Pak, ada salam Pak nih dari 2 orang teman-teman di Papua Selatan Pak, di unit PLN. Ini mahasiswa Teknik Elektro UI juga Pak, baru lulus dan bergabung di PLN ini Pak bersama saya. Ada Mas Fredo dan Sang Dava Pak. Salam Pak. Oke ya, terima kasih. Kalau masalah lahan bagaimana Pak? Nggak ada kendala nggak? Masalah lahan dan masalah aspek sosial masyarakat setempat. Oke, ini menarik Pak. Justru dengan adanya Supersun ini Pak, permasalahan itu sudah tidak ada lagi. Karena yang sebelumnya kita menggunakan program PLTS komunal, itu kan setidaknya kita membutuhkan lahan 50 kali 50 meter Pak, untuk PLTS 25 kWp. Nah, itu yang kadang menjadi tantangan, dan bahkan sampai saat ini masih ada kendala juga Pak kalau kita menggunakan PLTS komunal. Karena ya pasti lahannya kadang ada yang terbatas juga, mungkin itu lahan produktif mereka, kebun. Dengan Supersun ini karena tidak membutuhkan lagi lahan yang terpusat, karena cukup di persil mereka, bisa di atap mereka, bisa di halaman mereka selama tidak tertutup pohon. Jadi konflik sosial tidak ada Pak. Bahkan untuk yang sebelumnya, program sebelumnya misalnya kita menggunakan tiang, kita tanam tiang, sudah sulit membawa ke sana, dan begitu sampai di lokasi, penanaman tiang juga kadang berkonflik dengan masyarakat terkait penempatannya, kemudian pohonnya lagi harus ditebang. Di sini kan rata-rata tanam pinang Pak. Nah, pinang ini kan sumber penghasilan juga. Nah, itu yang selama ini bermasalah Pak. Kita harus menebar pada saat tanam tiang dan tarik kabel,
dan semua permasalahan atau konflik sosial itu bisa kita selesaikan dengan implementasi Supersun ini yang sifatnya pembangkit individual power plant seperti itu Pak, atau distributed generation. Ya. Keamanan gimana keamanan? Apalagi dengar Papua masalah security. Ya, Ini untuk keamanan AKB. ya, kalau untuk keamanan ya itu dia Pak. Kita bahkan untuk memasang yang sudah pengalaman Pak ya. Ya, kami Ya. sudah memasang juga Supersun itu ada langsung di daerah mereka Pak, itu ada Pak. Di daerah KKB itu ada. Dan cara strateginya kita adalah kita langsung melibatkan mereka Pak. Kita undang masyarakat setempat turun ke kota Jayapura Pak. Di Jayapura kita sudah ada tempat pelatihan Pak. Nah, masyarakat lokalnya itu langsung, masyarakat setempat kita latih cara pemasangannya, mengaktifasi KWH meter, melakukan Ya. segel, pemeliharaan. Kan cukup mudah Pak, cukup dilap-lap saja mungkin ya. Seperti itu kita ajarkan Pak. Dan itu sudah Oke. berhasil Pak. Jadi pemasangan bahkan di satu kampung itu 2 orang saja cukup Pak. Selesai 1 minggu Pak. Pemasangan 30 rumah. Dan itu tidak perlu PLN mengambil risiko mengirim teknisi ke sana yang membahayakan jiwa kita Pak. Cukup orang lokalnya langsung yang melakukan pemasangan Ya. Pak. Tapi setiap pemasangan setiap proyek itu nggak melibatkan aparat keamanan nggak? Apa polisi, apa tentara di sana TNI? Eh, dari sisi pengamanan pasti kita koordinasi. Tetapi pada saat kita mengetahui itu adalah lokasi yang memang merah Pak ya, mungkin zona Ya. merah, kita tidak bisa melibatkan langsung pihak TNI Iya, Pak. oke. Takutnya nanti malah jadi konflik Pak. Sensi ya, Makanya kita, ya sensi ya, ya, ya oke, Pak. oke. Ya Jadi kita karena apalagi berikan, pakai baju loreng orang sensi banget, ya, oke. ya mungkin itu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Adi, terima kasih Pak Rudi, Pak Ya, Daniel ya. makasih Pak Amir. Terima kasih Pak Amit. Sehat terus Pak. Oke, alhamdulillah. Makasih Bang Adi. Ya, baik Bang Amin. Kita lanjut saja ya ke diskusi terbuka ini. Dan saya lihat Pak Nur udah live ini. Cuma tanggapan aja Pak Deskiner kalau di forum Gatrik. Oh, sudah ada. Silakan Pak Nur Pamuji, Direktur Utama PLN pada masanya. Silakan. Tolong di-unmute ya. Admin, sudah. Silakan Ya, Pak. sudah ya. Oke, makasih Pak Andi selaku moderator. Dan saya ucapkan salam untuk para penanggap ya. Ada Pak Joko tadi, Pak Sumaryati, dan Pak Amin. Ya, tentu saya gembira sekali dengan capaian dari Pak Rudi dan tim ini. Selamat Pak Rudi, saya ucapkan untuk inovasi Supersun. Nah, dan ini saya kira solusi yang paling tepat untuk kawasan yang remote ya. Saya pernah datang ke pulau-pulau itu, pernah datang ke Papua. Saya tahu persis tantangannya luar biasa. Dan bukan hanya di Papua, Pak, bahkan di Jawa Barat, di Jawa Timur masih ada daerah yang seperti itu yang susah dijangkau. Jadi mungkin bisa jadi solusi juga untuk Indonesia di bagian barat. Nah, saya ingin ini Pak, mengextend inovasi Anda ini yang menurut saya jempolan itu adalah Anda membuat suatu unit size Supersun. Tadi saya lihat ada tiga unit size ya, sehingga saya bayangkan kalau rumahnya kecil pakai yang kecil, kalau menengah pakai yang menengah, kalau rumahnya gede pakai yang gede gitu ya. Nah, itu pendekatan itu bagus sehingga barang ini bisa diproduksi dengan massal. Kalau produksinya massal, cost-nya turun ya. Desainnya juga cukup 3 aja, nggak perlu banyak-banyak. Nah, saya teringat program dedesalisasi PLN. Ya, ini bukan untuk ukuran rumah tangga, tetapi untuk ukuran kecamatan atau desa yang pakai diesel 1 MB, 2 MB, 5 MB gitu ya. Pernah ada gagasan untuk memasang solar PV dan baterai ya, baterai. Cuma waktu itu yang pertama kali itu saya lihat solusinya itu tailor made. Jadi programnya pakai IPP, jadi calon investor harus datang ke tempat, kemudian harus bebasin tanah, harus mendesain yang tailor made, yang spesifik untuk lokasi itu, dan kemudian harus ngebid. Nah, dan yang pertama saya dengar gagal, yang kedua kayaknya juga susah berjalan. Saya nggak tahu apakah sudah ada yang jalan. Nah, cuma saya menyarankan ini, bagaimana kalau gagasan standarisasi unit ini Anda terapkan untuk solar PV dan BESS yang
ukuran megawatt. Ya, jadi Anda bikin standar solar PV 1 megawatt plus BESS. BESS-nya terserah ya, disesuaikan. Solar PV 2 megawatt plus BESS. Solar PV 5 megawatt plus BESS. Jadi kayak duit nih, ada 1, ada 2, ada 5. Nah, Anda bisa, kalau suatu daerah butuh 8, ambil aja 5 MB ditambah 2 MB tambah 1 MB gitu kira-kira. Nah, jadi semua size, semua kebutuhan bisa dipenuhi. Nah, lalu Sekaligus juga kita berperan serta aktif untuk mensukseskan net zero emission Indonesia 2060, kemudian juga perubahan iklim untuk anak cucu kita. Terima kasih sekali lagi Pak Nur Pamuji menjadi masukan kami. Terima kasih. Baik Pak Rudi, mungkin Pak Deskinel nih tadi ada hambatan psikologis untuk bicara hal-hal teknis yang detail. Silakan Pak, justru di forum ini kita harapkan teknis detail, mengingat ini juga banyak asesor LSK ya, sehingga kompetensi tenaga-tenaga teknik yang hadir di dalam forum webinar ini bisa meningkat karena mengikuti webinar ini. Mungkin Pak Deskinel ada, saya beri kesempatan tanggapan balik untuk Pak Nur. Biar bisa jadi dirut kamu nanti. Mungkin makasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Nur Pamuji Pak untuk masukannya. Sangat baik Pak, dan itu menjadi pertimbangan kami Pak selanjutnya untuk kami coba standarisasikan. Dan memang sebenarnya kami sudah pernah ingin melakukan uji coba Pak. Kita pernah menawarkan bagaimana kalau misalnya ada semacam IPP yang membangun kelistrikan di daerah 3T. Tapi memang ya itu tadi yang penyampaian dari Pak Amin, dari sisi ekonomisnya itu Pak yang mereka masih terhambat di situ. Karena secara bisnis memang cost-nya sangat besar untuk melistriki daerah Papua, apalagi beberapa wilayah harus kita kirim peralatannya itu menggunakan pesawat, Pak. Bahkan menggunakan transportasi helikopter dan sejenisnya yang memang bahkan ada daerah yang hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki, Pak. Mungkin seperti itu. Tanggapan saya mungkin hanya itu saja, Pak, terkait dengan yang penyampaian dari Pak Dirut tadi. Mungkin terkait yang LSK ini, Pak, ya. Ini mungkin salah satu tantangan juga, Pak, terkait dengan saat ini kita akan melakukan implementasi ya secara target atau roadmap itu kita akan memproduksi ya secara target kurang lebih ada 200.000 unit lebih Supersun yang akan kita gunakan untuk melistriki di 2.000 desa lebih secara program yang masih belum berlistrik PLN, tentunya ada yang swadaya atau program LTSAE yang akan kita gantikan. Nah, tentunya perlu ada standarisasi pelatihan bagi seluruh mitra-mitra yang akan nantinya melakukan pemasangan di lokasi-lokasi tersebut. Karena mungkin ya secara teknologi cukup mudah. Di Supersun ini implementasinya cukup mudah, hanya kita misalnya menggunakan 2 solar panel, kita hubungkan secara seri, kemudian kita masukkan ke dalam perangkat Supersun, tetapi hal itu mudah, tapi karena ini berkaitan dengan listrik DC, polaritasnya terbalik, peralatan bisa saja mengalami kerusakan. Dan itu hal-hal yang saya rasa sangat baik ya melalui LSK Gatrik UI ini bisa menjadi salah satu item sertifikasi yang bisa kita lakukan standarisasi dan supaya kedepannya bukan hanya dari sisi pemeliharaannya fokus kita, tetapi bagaimana proses dari awal perancangan, pemasangan, instalasi itu bisa berjalan dengan baik. Standarisasinya bukan hanya terkait dengan pemasangan, tetapi nanti pemeliharaannya ke depannya dan pengoperasiannya. Mungkin itu hal yang menarik dibahas di lain waktu mungkin, Pak. Terima kasih, Pak Adi. Ya baik Pak Deskinel. Maaf ya Bang Rudi, ini Sersan 1 nih, serius santai sampai tujuan. Kita buka ke sesi berikut. Hadirin siapapun boleh menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Caranya gampang, angkat tangan aja lalu kita akan buka blokir suaranya. Pak Adi, Bang Adi, Ya. itu di chat banyak juga itu Pak. Bang Adi Ya, mungkin bisa tapi dibuka kita satu-satu. capek bacanya, mendingan tanya langsung.
Silakan, silakan, siap. Tanya langsung lah. Silakan, Seperti silakan, siap. Monggo, Bapak Ibu sekalian. dari divisi BKL BKI, atau BKI. dari ya BKI ya, atau dari lembaga sertifikasi kompetensi lainnya silakan. Atau Ibu Francisca Kolondam, belum ada suara perempuan dari tadi. Wah, kalau tidak ada pertanyaan udah jelas banget berarti ini. Dari saya dulu ya, buka jalan ya. Ini fabrikasinya di Pusharlis ya, betul ya? Ya, sementara di Pusarlis, Pak. Wah, itu tempat Bang Nonot dulu itu. Ya, ya, ya. Dan ini teman-teman Pusarlis juga sudah gabung ya, Bapak Ibu. Pak Oke, Amrul ada ya? hebat. Jadi, Produksi betul-betul PLN ya. ya Pak. Jadi, saya cerita dikit Pak, teman-teman semua ya. Jadi memang inovasi ini kita punya namanya setiap tahun itu ajang inovasi nasional se-PLN. Nah, salah satunya Supersan ini menjadi pemenangnya ya. Kemudian juga kita 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 cek ya, kita uji melalui berbagai standar gitu ya, sehingga layak untuk dipasang sesuai SPLN dan juga sudah punya sertifikasi. Dan ini teman-teman Pusertif juga. Jadi seluruh seluruh unit di PLN berperan serta nih, dari Puslitbang yang mengadakan lomba inovasi, begitu ada pemenangnya dikembangkan, diuji dan disertifikasi oleh Pusertif dan diproduksi oleh teman-teman Pusharlis ya. Tentu saja tadi sesuai dengan penyampaian Pak Deskinel tadi, tentu saja nanti ke depan akan terbuka peluang juga yang lain ya, pihak lain untuk bekerja sama dengan teman-teman Pusharlis ya, untuk memenuhi kebutuhan yang begitu besar ya, untuk melistriki daerah-daerah remote. Itu Pak Adi, monggo silakan teman-teman semua. Pak Adi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Rudi, izin bertanya. Yuk Oh, silakan Pak. silakan. Ya, saya Ramli Pak. Mungkin masih ingat Pak Rudi, stafnya Bapak di NTB dulu Pak. Ramli Oke, Rajulang Pak. oke. Pak Ramli ya, Ya, sehat-sehat untuk selalu Pak. saya. Ya siap. Ya, saya mungkin langsung ke Pak Deskinel barangkali. Ini mungkin bukan pertanyaan Pak, sampai seperti hanya semacam permintaan aja. Kalau bisa ada tutorial video ya, yang kira-kira memberikan gambaran kita bagaimana pemasangannya dan bagaimana pemeliharaannya. Ini barangkali untuk memudahkan bagi para asesor ketika misalnya nanti ini akan kita lakukan uji ke teman-teman di unit. Saya kira itu barangkali Pak Deskinal ya, dari saya Pak. Terima kasih Pak. Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi. Oke, siap ditampung Pak. Nanti eh, kita buatkan ya dengan teman-teman semua ya. Tujuannya untuk baik, untuk men-scalable ya, scalable penerapan perusahaan ini. Terima kasih Pak Ramli. Sehat selalu Pak. Baik, jangan ditampung aja Bang Rudi, diolah juga. Oh pasti tuh Pak. Ini kalau yang penting kan ada ininya dulu, idenya kan. Terus Oke, kita implementasikan. Terima kasih. Ini ada Bu Dewi ya. Silakan Bu Bu Dewi. Francisca duluan tadi yang Oh angkat ya, tangan, setelah itu Bu Dewi. Oh Silakan Francisca, silakan Bu Francisca. Kolonda. tanya dulu ya Pak. Terima Silakan, kasih. silakan. Eh, Pertanyaan saya cuman, ini kan Pak di daerah remote area ya Pak ya, jadi terisolir lah biasanya, apalagi Bapak bilang di Papua, mungkin di Nias ya, untuk pengganti PLTD gitu ya. Itu lifetime-nya berapa lama Pak untuk yang model-model ini Pak? Ini udah teknis ya. Iya, Pak Deskinel lah ya. Kalau jangan kebijakan strategi kami di pusat. terlalu Silakan Pak pendek, Deskinel. nanti orang harus membuat baru lagi gitu loh Pak, ya kan? Oh, enggak. Jadi gini Bu, intinya pertama, karena itu adalah pelanggan kita Bu, ya, Iya. ada kerusakan kapanpun ya kita perbaiki, ya Oh, kita jadi ganti. ada Iya, ya. jadi artinya selama dia jadi pelanggan PLN, ya kita berkewajiban untuk menjaga dan memastikan Supersan yang dipasang di pelanggan ini berjalan atau berfungsi. Kira-kira demikian Bu, Oh ya. iya, jadi Kalau membantu masalah operasi dan pemeliharaan terutama. Karena kalau remote area mungkin tidak ada orang-orang yang bisa melakukan begitu loh Pak, barangkali ya Pak ya. Iya. betul tadi makanya kami tadi sampaikan strategi kami adalah kami menggandeng tenaga-tenaga lokal ya
Iya. untuk bisa kalau kecil-kecil mereka bisa melaksanakan perbaikan. Kalau yang mulai udah rusak panel dan seterusnya kita siapkan Bu dari PLN, dari Oh, unit-unit terdekat. yang Gitu penting Bu. tetap di backup ya Pak ya. Tapi Tetap. ada pembelajaran juga untuk masyarakat setempat untuk menjadi operator dan pemeliharaan begitu ya di kemudian hari Iya, gitu loh Pak. Karena ini kan berkelanjutan terus kelihatannya nih Pak, sangat membantu. betul. Iya Pak ya. Iya, Saya iya. Betul, betul. Jadi ya, kami sudah siapkan juga Bu bisnis proses manajemennya, mulai ya. dari perencanaan, terus kemudian pemasangan, pemeliharaan, ada siklusnya lah, ya, ada Oh iya. siklusnya sampai barangkali dia diganti minta lebih besar dan seterusnya ada. Itu seperti pelanggan biasa aja, pelanggan PLN biasa. Misal contoh dia 450, dia mau naik daya ke 1300, tentu saja kita tambah panelnya, kita tambah kapasitasnya dan seterusnya. Oh ya, tetap Ya, disupport sama PLN ya. Saya takutnya siap. karena remote itu nanti kalau padam bagaimana itu buat orang-orang Oh, enggak, setempat enggak. gitu ya Pak ya. Dan kemudian tadi juga Bu, ini bisa dikembangkan kalau jaraknya dekat, bisa nanti sharing baterai Bu. Oh Ada bisa pakai. Iya. teknologinya juga yang kita siapkan nanti sharing semua pelanggan itu terhubung ya, jadi kayak model mini grid gitu ya, Iya, iya. mini grid dan juga nanti baterai manajemen sistemnya bisa berjalan dengan baik gitu, saling support gitu, kira-kira demikian. Karena kita juga pernah membuat seperti itu dulu kayaknya CSR zaman dulu itu Pak. Ya, Mungkin betul. lebih mungkin sekarang teknologinya lebih baik lagi begitu ya Pak ya. Ya, Kalau ya, dulu masih siap. ya. Itu Bu Francisca, makasih. Oke, terima kasih Pak. Baik, Bu Francisca setelah dari Sulu Tenggo kemana dulu? Oke, Ibu Dewi Setiani, silakan. Ini saya ada pertanyaan Pak Rudi. Dulu tuh di PLN itu ada yang namanya program Desa Mandiri Energi, Pak. Itu dikelola oleh PLN, tapi pada saat itu untuk PLTMH dengan kapasitas yang kecil-kecil untuk mengairi Desa Mandiri Energi. Apakah sekarang program itu ada? Program tersebut itu sebetulnya sangat bagus karena dikelola oleh masyarakat. Masyarakat itu di apa namanya diberikan pelatihan khusus, tapi nanti setelah beberapa tahun kemudian, 2 tahun, 3 tahun, PLN meninggalkan dan masyarakat terus mengelola sendiri. Terus kemudian masyarakat membuat suatu kelembagaan, terus di masyarakat tersebut setelah tidak hanya dilistriki, tetapi juga dibuat satu pemberdayaan masyarakat, Pak, di mana nanti PLN ikut memasarkan, tetapi itu durasinya ada. Sehingga tadi saya dengar dari Pak Rudi ya kalau nggak salah ada dana-dana dari pemerintah yang akan memberikan seperti subsidi atau dana apa begitu Pak. Apakah bisa benar-benar dikelola oleh masyarakat di daerah terpencil sehingga PLN juga tidak terbebani lagi. Jadi kalau nanti ada maintenance, mereka sudah bisa maintenance sendiri, mereka sudah bisa beli sendiri peralatan-peralatan gitu. Makasih Pak Rudi. Baik, makasih Bu Dewi ya. Intinya saya juga pernah Bu, kami waktu masih muda ya, seperti Pak Deskinel, waktu itu di Purwakarta Ibu mungkin kenal Bu Tri Mumpuni ya. Ya. Itu Nah, seperti itu juga. program itu Pak. Nah, ya betul. Jadi memang program pemberdayaan itu memang waktu itu sifatnya adalah bantuan-bantuan dari luar negeri ya, bantuan luar negeri untuk pemberdayaan masyarakat, membentuk tadi Bu yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana mereka punya sumber daya sendiri, dikelola sendiri, terus kemudian hasilnya juga mereka upayakan untuk misalnya kerajinan tangan dan seterusnya ya, yang nantinya kita salurkan juga. Kita kan punya program pemerintah juga ya, programnya PLN dan BUMN pemberdayaan UMKM Bu. Itu masih berjalan Bu sampai sekarang. Iya. Tapi tentu saja sesuai permintaan, kalau memang mereka mau mandiri kami support ya secara teknis ya, sampai ke tadi ya, itu maksudnya ke CSR kita Bu, TJSL ya, Corporate Social Responsibility PLN, untuk membantu masyarakat. Tapi juga kalau memang mereka mau ke PLN, kami siap juga. Kira-kira kami siap lah, kira-kira demikian Bu. Iya, jadi intinya Ya. program Desa Mandiri Energi ya Pak ya. Ya, Jadi benar-benar betul. Iya, karena dulu beberapa tahun yang lalu PLN sudah melaksanakan sendiri selain Iya. Bu Tri Mumpuni. Ya. Ya Bu, Makasih, betul Pak. Bu. Iya. Ya Bu, kami Terima Bu. kasih. Ya, Makasih sama-sama. banyak Pak. Oh ya, Bu Dewi dari Ya. institusi mana?
Oh, dulu saya pernah di PLN, Pak. Kebetulan mengerjakan di Samandiri Energi Oke. yang di Cipta Gelar itu ada banyak ya, ada PLTMH, terus kemudian ada beberapa desa terpencil yang didanai oleh CSR PLN memang pada saat itu. Tetapi yang saya lihat sekarang ini program Bapak jauh lebih bagus karena apa namanya kalau PLTMH dan lain sebagainya itu kadang-kadang kita susah mencari sumber daya air ya. Tapi kalau ini benar-benar di pulau-pulau terpencil. Tetapi kelembagaan tersebut itu bisa apa namanya bisa digunakan juga karena PLN sudah melakukan mungkin ada sekitar berapa ya 13 kalau nggak salah desa mandiri energi. Yang kedua kita juga mendapatkan MDGs juga pada saat itu Pak untuk desa mandiri energi. Ya, jadi saya dulu pernah di PLN Pak, bukan pernah, Oke. saya pensiunan dari PLN, kemudian sekarang saya menjadi asesor di PLN user. Oke. Ya, Pak, terima Bu, kasih mohon Pak. maaf Bu. Oh, Ya. Ibu kelihatan muda sekali jadinya. Saya pikir masih aktif Bu. Oh, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Izin Ya, Pak Hos, izin Pak Aja Hos, Pak Presiden Eksekutif. Baik, sekarang Pak izin Pak Oka. Hos, izin Pak Hos, Pak Adi. Silakan Pak Joko. Mungkin saya nambahkan. Jadi ini bergerak sekarang Bu di Permen 38 2016 Bu. Oh, ya. Oh, baik Pak. Halo, Iya, iya Bu Pak. Dewi. Iya, saya dengar Pak. Terima kasih Pak. Jadi Permen 38 2016 itu pemerintah dalam ini bukan PLN, SDM memberi hak kepada Badan Koperasi dan lain-lain untuk mengelola desa. Itu ada 2.500 nanti bisa dipelajari. Ya. Itu maksud saya kami advisornya yaitu di Pulau Karampuang di Sulawesi Barat, yaitu satu desa mereka pasang PLTS pakai baterai 600 kW 2 kali 150 sama 200 dan dia memiliki Pulau Karampuang itu di Mamuju Bu. Jadi dikasih hak usaha terintegrasi pembangkit, transmisi, distribusi dan penyaluran. Jadi sekarang seperti itu Bu. Jadi lebih legalitasnya tidak CSR tapi memang seperti Permen 11 2021 izin usaha pemakaian untuk umum Bu ya, UPTLU. Demikian masukannya. Salam. Ya, terima kasih. Oke. Sekarang Bapak Oka dari Kementerian SDM pusat atau provinsi? Di DJK mohon izin Pak Adi. Oke, Ya. silakan. Mohon izin Pak Rudi, Mas Deskiel ya, ketemu lagi. Kalau dari kami mungkin begini Pak, kebetulan untuk produk Supersun ini sudah pernah kami lihat ya, khususnya yang di Pangkep, karena kebetulan kami di listrik perdesaan ya, kalau di DJK. Nah, cuman catatan di kami sebenarnya adalah pertama terkait produksinya ya. Kalau bisa mohon izin Pak Rudi, mungkin udah perlu dipikirkan supaya ini bisa produksi massal gitu Pak ya. Sudah ada pabrikan yang produksi. Karena kemarin kami terus terang coba intens komunikasi dengan teman-teman PLN pusat dan di Pusarlis gitu ya, kemampuan produksinya ternyata masih 500 unit per 2 bulan 500 unit. Nah, ini perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena memang kami ada rencana ya untuk coba mencari anggaran di luar anggaran PMN yang seperti biasa, apakah itu nanti melalui APBN DIPA Kementerian SDM. Nah, salah satu strategi yang mau kita coba utamakan adalah yang Supersun Pak. Tapi kalau kemampuan produksinya tidak bisa kita tingkatkan, ini akan menjadi tantangan ke depan. Nah, harapan kami ini sudah bisa produksi massal, itu catatan pertama. Yang kedua, menurut kami probisnya di PLN. Nah, harusnya ini sudah ada probis khusus ya. Jadi pada saat nanti kita pengen menjadi pelanggan Supersun begitu ya, nanti itu akan modelnya kayak gimana gitu. Apakah cukup saja nanti pelanggan ini hanya bayar biaya BP-nya saja, atau memang ada perlakuan khusus biaya tambahan khusus begitu ya yang harus dibayarkan oleh pelanggan gitu. Nah, mungkin itu sedikit catatan dari kami Pak Adi. Oke, baik, makasih Pak Oka. Siap Pak, kita siap mendukung kebijakan atau strategi ya dari teman-teman dari
teman-teman DJK ya, kami sebagai BUMN siap mendukung itu Pak. Betul Bapak, tadi kan sudah disampaikan juga oleh Pak Deski. Kebetulan Pak Deski ini unit UPK, UP2K ya, Lisdas ya, jadi dia tahu persis ya berapa banyak yang harus dilistriki, tadi sekitar 200.000 ya, itu memang nggak mungkin kita sendiri Pak, Pusarlis ya. Jadi kami memang pionir untuk memastikan ini berjalan dengan baik, dan tentu saja nanti kan sudah ada SPLN-nya Pak, nanti mungkin PLN pasti akan menggandeng mitra ya, mitra pengadaan Supersan ini Pak, tentu saja setelah punya sertifikasi ya produksi atau manajemen mutu dari Pussertif, seperti halnya vendor-vendor yang selama ini memproduksi peralatan listrik di PLN. Itu yang pertama. Kedua Pak, Bispro Pak, betul Pak. Jadi sebenarnya Supersan ini Pak, kami kalau untuk Supersan ini kami fokuskan ke daerah 3T Pak, yang belum ada listriknya dan memang remote gitu, tidak bisa dikembangkan jaringan yang misalnya tadi sistem-sistem gitu yang udah ada di saat ini ya. Dan kedua, itu memang nanti Bispronya adalah itu jadi pelanggan biasa Pak. Jadi pelanggan cuma bayar BP sesuai dengan ketentuan ya, misalnya 1.000 per VA gitu, kalau 450 VA ya 450.000. Kemudian sebelum dipasang ya, jadi itu biaya PLN Pak, biaya kami Pak ya. Tentu saja kalau masalah biaya program Lisdas ya ada PMN Pak. Tapi kalau Bapak misal dari Pak DJK atau kemudian SDM akan mengextend ini, kami juga siap Pak mensupport. Jadi mereka cuma bayar BP ya, terus kemudian beli token ya, karena terus ya udah seperti biasa Pak, tarifnya tarif normal. Dan sebelum dipasang tentu saja ketentuan berlaku Pak, yaitu harus ada SLO-nya dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira itu Pak Oka, makasih. Baik, sekarang giliran Bapak Amrul dari Pusharlis. Silakan Pak Amrul. Wah, Pusharlis akan bicara nih sebagai produsen yang selama ini. Silakan Mas Amrul. Izin Pak Rudi dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kebetulan masih mohon untuk bisa unmute tadi sama host, izin dulu Pak Rudi, belum dapat akses untuk unmute. Jadi pada prinsipnya dari Pusharlis support full Pak, saat ini produksi kami rata-rata up sampai 400 unit Pak Rudi dan Bapak Ibu sekalian, dengan kualitas sesuai dengan SPLN. Mungkin seperti itu dulu Pak Rudi, izin Pak. Makasih Pak Amrul, artinya kalau dengan kemitraan untuk memenuhi kebutuhan siap ya Pak, asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Tadi SPLN dan seterusnya ya. Oke, siap lah, pasti siap. Ya. Sudah di-unmute lagi Pak. Jadi sudah diizinkan kembali. Baik, siap, sangat siap Pak Rudi. Saat ini pun kami mengembangkan dengan UMKM Pak. Ya, makasih Pak Amrul. Oke, silakan Bang Adi kalau ada lagi. Mau klarifikasi aja, 400 unit per bulan itu Pak ya, kapasitas produksi Pusharlis. Betul Pak. Oke. Sekarang Bapak Hudi Pramono dari IATKI, LSK tertua di Indonesia. Silakan Pak. Belum? Kok di mute? Salah tindis. Silakan Pak Hudi Pramono. Udah bisa masuk Pak? Sudah Pak Hudi terdengar, cuman wajahnya belum terlihat. Oh, kalau gitu apanya mesti di on ini ya, mulai video saya ya. Ya, sudah. Cuman mute Pak, masih mute. Pak Hudi. Pak Hudi ini pembimbing tesis saya nih waktu itu. Saya ambil TA di Krakatau. Oke. Pak Hudi masih mute Pak. Oh ini ya. Ya, oke. Ya. Udah bisa Pak kedengaran? Sudah dengar Pak Hudi, silakan Pak Hudi. Sehat Pak ya? Ya, terima kasih Pak Rudi. Salam hormat saya Pak. Iya, nih Dulu pembimbing kita pernah TA saya sama-sama ini. Pak. Oh, bukan Pak, bukan yang itu Pak.
Saya dulu sama-sama di PLN, saya di Kerawang, Bapak di Oh Purwakarta. ya, sorry. Oh, Bapak, betul. Bapak di Kerawang ya, saya di Purwakarta ya. Oke, makasih Pak Udi. Makasih. eh, pertanyaan saya singkat, Pak. Jadi gini, Pak, apakah program ini sudah teruji dengan waktu dan volume, Pak? Jadi yang saya maksud dengan waktu itu ya adalah misalnya udah lebih dari 3 tahun gitu, Pak ya. Karena itu kan saat dimana baterai itu mulai soak, Pak. Terus dengan volume itu jumlah pelanggan, Pak. Jumlah pelanggan yang banyak, misalnya sampai ribuan, bahkan puluhan ribu, Pak. Kalau Sulmapa sama NTT kan nanti totalnya bisa segitu, Pak ya, jumlah pelanggannya. Halo? Iya Pak. Ya. Oh ya. Karena dulu kita kan pernah punya, Pak. Saya pernah di NTT dulu, kita pernah punya program yang pakai solar cell juga. Terus ada 3 titik lampu, Pak, yang bisa dibawa-bawa jadi baterai. Bapak ingat nggak? Zaman Pak Ya. Murtaki dulu tuh, Pak. Sehen Pak, Sehen namanya Sehen. Ya. Nah, Sehen ya. Cuman kan abis itu nggak kedengaran lagi tuh, Pak, beritanya sama kepada lagi itu juga udah istilahnya udah ditanggung PLN tuh. Dia bayar aja per bulan 10.000 Ya. kalau nggak salah. Terus ada PLN pakai vendor kalau nggak salah, Pak ya, kayak itu. Cuman kan, nah harapan saya sih program kita yang sekarang ini nggak seperti itu gitu, Pak. Mungkin dari mitigasi gitu, Pak ya, kalau udah jumlahnya banyak, waktunya lama, karena baterai itu yang akan jadi masalah, Pak. Dan tempat-tempat terpencil itu kan orang kita susah, Pak ya. Kalau Bapak pernah di NTB aja kan, tempat-tempat yang jauh-jauh gitu kan, kita nggak ada kantor apa ya, kantor jaga atau enggak kantor supranting gitu kan yang bisa ke sana gitu. Jadi kemungkinan meskipun sudah dilatih, pengalaman kita orang yang udah dilatih itu juga enggak selalu tetap dan akhirnya terbengkelai. Itu aja sih, Pak. Jadi mungkin udah ada mitigasi dari Pak Rudi, Pak. Makasih, Pak. Baik, makasih Pak Hudi. Tentang umur baterai memang ini Pak, karena sudah SPLN memang udah diuji ya Pak dengan standar-standar yang berlaku ya. Kemudian nanti secara teknis Pak Deskinel bisa nambahkan ya. Yang kedua Pak, memang yang LTSE tadi Sehan itu kan itu tadi disampaikan oleh Pak Deskinel juga itu pra ya Pak, pra listdes lah ya Pak, karena dia sifatnya mobile dan sementara gitu ya. Dan kita tahu memang di perjalanannya memang tidak berjalan dengan baik Pak. Justru itu resiko itu kita mitigasi sekarang dengan Supersun Pak. Jadi dengan Supersun ini memang terus terang tadi ya pilihan-pilihan teknologinya, pilihan-pilihan jaringannya, pilihan pasokannya ini paling mudah, paling murah ya, biayanya juga paling murah. Terus kemudian mudah gitu ya, karena memang teknologi yang biasa seperti PLTS yang sekarang ada di pelanggan-pelanggan gitu Pak. Cuman memang kita compactkan gitu satu paket sebagai pelanggan PLN gitu Pak. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan supportingnya, OM-nya, ya karena kan ini sama dengan kita kalau melistriki pulau Pak atau daerah terpencil, kan kita tetap harus menyediakan orang. Bahkan orang mesti standby minimal 4 orang karena 3 shift gitu ya. Terus kemudian pasokan bahan bakar dan seterusnya itu memang justru lebih menyulitkan. Dan kita lihat bahwa ini lebih mudah Pak. Jadi kita memang di Bispro atau standar operasional kita nanti menetapkan minimal ada 10% spare part ya, spare part utama di setiap komunitas gitu yang kita pasang, dan kemudian juga tentu saja kita memberdayakan masyarakat tempat dan kita siap standby Pak di ULP terdekat Pak. Ya, kira-kira itu. Jadi nggak ada kendala ya Pak, udah kita mitigasi semua, insya Allah berjalan dengan lancar. Mungkin betul kata Bapak, nanti pada saat ini skalanya udah makin besar, sebenarnya kalau skalanya makin besar, ke pengalaman kita, dia makin murah dan makin mudah ya Pak. Yang penting kita Bispro-nya kita tetapkan gitu Pak. Itu aja Pak Hudi ya, sehat terus Pak. Ya, mungkin Pak Deskinel mau nyambahkan terkait tadi umur baterai dan seterusnya. Silakan. Baik, izin tambahan Pak Budi. Jadi terkait dengan pertama dari supplier material Pak, kita bekerja sama dengan Pusarlis mencari, saat ini kita memang mengupayakan material yang kita persyaratkan itu warantinya 5 tahun Pak. Jadi dari penyedia material itu semua mereka sudah harus bisa, kalau terjadi gangguan yang terbukti bukan kelalaian dari pengguna atau penggunaan normal, itu wajib diganti baru Pak, tanpa kami PLN harus melakukan membayar biaya penggantian. Mungkin dari biaya transportasi ya menjadi tanggungan PLN. Kemudian juga kita
mencari mitra untuk penyediaan spare partnya itu bukan hanya waranti sampai 5 tahun, yaitu waranti 5 tahun mengganti utuh, tetapi kita meminta mereka untuk ada jaminan spare part sampai setidaknya minimal 10 tahun ke depan, Pak. Itu juga yang kita jaminkan dari supplier yang akan menyuplai ini. Kemudian dari sisi baterai juga, baterai yang kita gunakan saat ini sudah standar EV grade juga, electric vehicle grade, dengan life cycle-nya yang lebih dari 3.000. Secara SPLN memang di 2.000 life cycle ya penggunaannya, tetapi rata-rata yang saat ini kita gunakan itu yang cycle-nya di atas 3.000 cycle baru mengalami penurunan 20%, bukan rusak, tapi hanya penurunan kapasitas sebesar 20% saja, Pak. Dan itu pun juga menurun secara gradual. Dan untuk implementasi saat ini dari yang paling lama, Pak, yang tertua sudah diimplementasikan itu sudah jalan 4 tahun saat ini, Pak. Itu belum ada kendala baterai sama sekali, Pak. Tidak pernah ada gangguan baterai. Bahkan terakhir kami lakukan pengecekan rutin sekitar 3 bulan yang lalu, SOH-nya atau state of health-nya itu masih rata-rata di 98%, Pak. Bahkan masih ada yang 100% SOH-nya. Berarti penggunaannya itu bisa dibilang 4 hari baru 1 cycle. Karena rata-rata di daerah 3T itu mungkin penggunaannya hanya 0,8 kW per hari. Yang paling tinggi itu yang sudah punya kulkas, punya mesin cuci, pompa air, itu Pak, di mana baterai supersan itu ada 2 kWh sampai 2,5 kWh per setnya, Pak. Jadi kita sudah mengupayakan supaya lifetime-nya lebih lama, Pak, atau bisa bertahan lebih dari 10 tahun. Demikian, Baik. Pak. Pak Deskinel, itu yang udah sampai 4 tahun itu jumlah pelanggannya udah banyak atau dia tertentu aja, Pak? Karena kalau saya dengar tadi kan baru ada 1.600 unit, Pak, ya, semuanya, Pak, ya. Ini berarti misalnya satu desa gitu ada taruhlah 100 kakak gitu, udah ada yang seperti itu belum gitu, Pak, yang umurnya udah 4 tahun gitu, Pak? Iya, betul, Pak. Untuk yang tadi saya sampaikan itu, yang ada 100 unit lebih, itu sudah kami implementasikan paling lama dari tahun 2020, Pak. Ada di 33 rumah, kemudian 2021 ada sekitar 20-an, dan kemudian yang tahun 2022 itu ada 35 unit, Pak. Itu satu kampung, Pak. Satu desa. Dan sampai sekarang masih aman, Pak, beroperasi semua, Pak. Paling yang pernah mengalami gangguan seperti gangguan-gangguan umum, Pak. Misalnya MCB-nya perlu diganti, hal-hal yang seperti itu, Pak, kecil-kecil. Pak Hudi, intinya kami terus belajar juga, Pak, dari pengalaman-pengalaman, dari implementasi untuk kita terus perbaiki, Pak. Makasih Pak Hudi atas masukan-masukannya. Oke, terima kasih Pak Rudi. Salam sehat, sukses selalu ya. Sama-sama Pak Hudi, sehat terus Pak. Yo. Salam buat Ibu, Pak. Ya, sama-sama. Baik, kita beri kesempatan satu orang lagi. Bila masih ada, silakan angkat tangan untuk kita buka blokir suaranya. Ya. Pak Selamat sore. Tomer Tobing, silakan. Oh, Prima. Ya. Selamat Terima sore kasih, Bapak Dani. Bapak. Saya Tomar Lumban Tobing, Pak. Tomer Pensiunan dulu ya, PLN Prima. juga. Tunggu sebentar. Saya tidak lihat tadi angkat tangannya. Silakan. Ya, Pak Tomer. Iya, selamat sore Pak Rudi. Siap. Mana sehat, Pak? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Bapak sehat terus ya Pak. Iya, iya Pak. Ini Pak, saya mau tanya sedikit. Jadi, tadi kan kita memberdayakan tenaga-tenaga lokal, Pak, ya, untuk pemeliharaan. Saya mau tanya, apakah mereka itu tersertifikasi, Pak, secara kompetensinya? Karena itu amanat dari undang-undang. Bahwasanya setiap tenaga teknik yang bekerja dalam usaha ketenaga listrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Itu ada di Undang-Undang 30. Tenaga listrikan. Nah, itu satu. Kemudian begitu juga dengan sertifikat layak operasi dari itunya, supersannya dan instalasi pemanfaatannya, Pak. Apakah ini udah dilengkapi? Kebetulan kami di bidang itu, Pak, ininya, kegiatannya. Begitu, Pak Rudi. Terima kasih. Baik, Pak Tomer, terima kasih. Tentu saja Pak, kami sebagai BUMN, ya, komit ya Pak dengan regulasi, Pak. Tentu saja kalau kita ngerekrut SDM dan seterusnya, ya tentu saja dia udah punya kompetensi lah Pak, dan sertifikasi kompetensi untuk melakukan hal tersebut. Sudah. Oke, Yang kedua, terima kasih, Pak. selalu juga kita persyaratkan Pak seperti biasa Pak untuk
untuk pemasangan peralatan ini. Itu Pak Tomer. Matur Siap? nuwun Pak. Ya, Ya, cuma siap. konfirmasi aja. Makasih Pak. Makasih Pak. Baik, sekarang Bu Prima, setelah itu Bapak Tri Prantoro. Bu Prima asal mana atau instansi mana? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya Pak? Jelas. Ya, Waalaikumsalam, jelas. baik. Baik, izin perkenalkan diri. Saya Prima Olivia. Sekarang di LSK User PLN. Itu kalau nama di LSK-nya, tapi kalau di PLN ada di unit pelaksana sertifikasi di bawahnya Pusdiklat. Jadi tadi yang Pak Tomera sampaikan ya Pak terkait dengan sertifikasi SDM atau pengolahnya. Nah, di sini mumpung ada dari Gatrik juga dari DJK, mungkin yang perlu kita perhatikan bersama Pak Rudi ya. Nanti perlu kita petakan terlebih dahulu Pak terkait dengan skema untuk teman-teman kita yang akan menghandle untuk elektrifikasi remote area Pak, karena kita harus cek dulu di SKTTK DJK-nya apakah skema tersebut sudah ada di SKTTK DJK. Jika memang belum ada, nanti kita bersama-sama ya Pak dari korporat dengan LSK User PLN atau PLN Unit Pelaksana Sertifikasi, kita susun bersama untuk SKTTK DJK-nya. Tentunya nanti kita petakan juga untuk pelaksanaan sertifikasinya harus seperti apa Pak. Mengingat ini di luar area 3T, sedangkan di aturan DJK sendiri sekarang pelaksanaannya harus secara offline seperti itu. Harus kita carikan solusinya. Mungkin nanti kami kalau misalnya berkenan dan ini harus dilaksanakan segera sertifikasinya, mungkin perlu diskusi lebih lanjut gitu ya Pak dengan PLN Unit Pelaksana Sertifikasi. Terima kasih Pak Rudi, Pak Deskinia. Terima kasih Bu Prima diingatkan kembali. Siap ya, kita siap untuk menindaklanjuti. Makasih Bu Prima. Bapak Tri, monggo. Ya. PT STT itu apa Pak? Pak Tri, silakan. Pak Tri, Mas Tri, silakan. Oh, PT Sentra Teknologi Terapan. Silakan. Ayo Pak Tri, silakan. Suaranya belum terdengar. Ada masalah di jaringan audio Pak Tri itu. Sudah di-unmute kok. Suaranya. Wah, tidak masuk suaranya. Baik. Sambil menunggu jaringan audio di tempat Pak Tri membaik, kita buka satu pertanyaan lagi. Setelah itu kita masuk bagian penutup, closing statement. Ya, sudah. Pak Tri, silakan. Masih belum baik koneksi audio. Kita masuki saja bagian penutup. Tapi sebelum itu diumumkan, minggu depan topik kita masih remote area, elektrifikasi dengan judul dengan narasumber Bapak Bambang Prihambodo, the Senior Engineer Grid Automation, Hitachi Sakti Energi Indonesia, dengan pengantar dari Direktur Hitachi Sakti Energi Indonesia, Bapak Dodon Ramli. Itu minggu depan, jam sama, hari Jumat yang sama, beda tanggal saja, 16 Mei 2025. Kita akan dengarkan sekarang pernyataan-pernyataan penutup dari panelis dan narasumber. Saya mulai dari yang sudah kamera ready ini. Bang Amin, monggo Bang. Oke, kedengaran nggak suara saya? Jelas. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Rudi ya
atas programnya, dan sekali lagi saya harapkan memang ini masalah nanti keberlanjutannya. Jadi semoga tadi masalah produksi dan sebagainya, jadi masalah keberlanjutan. Jadi kalau bisa terus terus maju. Sekali lagi kalau bisa menerangi seluruh daerah terpencil. Jadi sekali lagi masalah tantangan dan kendala itu menjadi kerja keras kita bersama. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Baik, makasih Bang Amin. Bila masih hadir Bapak Sumaryadi atau Pak Joko Abumanan, setelah itu Pak Cukup dari saya. Deskinel dan Pak Rudi. Silakan Pak Sumaryadi. Ya, makasih. Makasih Pak Rudi. Luar biasa nih. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Solusi untuk di remote area. Tapi jangan lupa bahwa ada satu constraint, yaitu masalah dana anggaran gitu. Ya, jadi ini kameranya kok sering mati, kenapa ya? Sehingga ke depannya perlu inovasi lagi, digabung dengan renewable energy yang dekat-dekat situ, Pak. Apakah itu angin, air, nah ini bisa menyebabkan efisiensi dari cost production-nya atau BPP ya, BPP. Saya kira itu dari saya, Pak Wangadi. Terima kasih. Baik, Pak Sumaryadi. Saya lihat Pak Joko Abumanan sudah tidak ada ya. Kita lanjut saja ke Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Baik, makasih RSKUI ya yang mengundang kami dan juga menjelaskan bagaimana kita semua, terutama PLN dan pemerintah dalam ini DJK, melistriki daerah-daerah 3T ya untuk aspek keadilan buat mereka, bahwa sebenarnya listrik itu adalah hak semua warga negara kita ya. Dan juga ini juga kami juga support tadi Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa semua dusun, semua masyarakat kita listriki ya. Dan memang ada constraint ya, ada challenge untuk daerah-daerah 3T, dan dari pengalaman kemudian juga dari masukan berbagai pihak kami membuat inovasi Supersun ya, dan ini sudah proven, sudah ada SPLN-nya sebagai solusi yang paling affordable ya secara ekonomis maupun teknis untuk listrik daerah-daerah 3T ya. Terus kemudian yang berikutnya, terima kasih supportnya para panelis, para peserta Zoom kali ini atas semua masukannya. Ini kita catat semua ya. Bagaimana jika ini scalable, kendala-kendalanya seperti apa. Dan tentu saja ini kami mitigasi nanti supaya bisa terselesaikan. Sudah kita catat semua terkait dengan sertifikasi, dengan SDM, terkait dengan scalable, ya kapasitas produksi. Kemudian juga tadi ada bisa nggak dikembangkan jadi 3 pas, kemudian juga tadi Pak Nur Pamuji juga menyampaikan ini juga di scalable ke kelas 1 MW plus BESS ya, baterai energi storage system. Semuanya menjadi masukan bagi kami untuk memperbaiki probis maupun implementasinya ke lapangan di lapangan nanti. Sekali lagi terima kasih supportnya Bapak Ibu semua. Doakan kita selalu dimudahkan, dilancarkan dalam melayani masyarakat ya, terutama di daerah 3T. Makasih sekali lagi, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya beri kesempatan Pak Deskinel, silakan 1-2 menit. Baik, terima kasih. Tadi sudah cukup jelas. Mungkin sedikit dari kami. Melalui Supersun ini kami berharap PLN akan menghadirkan energi yang bersih dan hijau tentunya, dengan adil, cukup, dan handal untuk mewujudkan Pancasila sila kelima,
yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, khususnya mungkin dalam hal penyediaan listrik ini. Tentu harapan kami bagaimana kita bersama-sama, bukan hanya dari PLN, tapi seluruh stakeholder, mulai dari kementerian, akademisi, pemerintah daerah, dan tentunya dari Kementerian BUMN juga, harapan kita bersama-sama kita bisa menghadirkan energi bersih yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin ini hanya salah satu program, bisa saja ada program-program yang baik nanti ke depannya yang akan kita laksanakan bersama-sama untuk mewujudkan visi dan misi yang tadi. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak Pak Rudi sudah diberikan kesempatan untuk sharing juga, dan dari LSK. Terima kasih. Baik, itulah pernyataan-pernyataan penutup dari panelis-panelis serta narasumber-narasumber. Dan terbersit dari saya, tiba-tiba dapat inspirasi, mengapa tidak, cukup dipertimbangkan aja Pak Rudi. PT PLN sebagai korporat besar, saya pikir sudah layak untuk membuka anak usaha fabrikasi. Karena saya lihat ini peluangnya besar. Untuk keperluan 5 tahun ini saja tadi sudah ratusan ribu unit. Untuk dedivisialisasi, skala produksinya bisa meningkatkan jadi 1 megawatt, 2 megawatt, 5 megawatt seperti yang diusulkan Pak Nur. Dan juga pasar luar negeri, negara-negara berkembang, Asia, Afrika, Amerika Latin, saya kira perlu di masa depan. Jadi tolong dipertimbangkan menjadi suatu unit bisnis anak usaha PLN, agar PLN yang saat ini disubsidi dalam tanda kutip merugi, di masa depan bisa untung dari bisnis fabrikasi ini. Yang pasti intellectual property tetap dimiliki oleh Puskarlis ya, PLN. Itu saja dari saya. Kita saatnya untuk berpisah, dan sebagai lagu penutup, mari kita dengarkan lagu Bagimu Negeri. Sampai jumpa minggu depan di hari Jumat. Kami
Bagi yang masih ingin menggunakan kanal ini untuk silaturahmi, tukar menukar info, silakan digunakan. Misalnya salam hormat nih, Bang Rudi dari mantan rekanannya di Sumbawa, Pancoro Abbas. Dia titip pesan, Siap, titip salam. Lagi di izin. Turki dia, lihat-lihat pabrik Turki. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, izin saya kebetulan tadi sedang rapat dengan teman-teman GM se-Indonesia, tapi saya lebih mementingkan ini untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Izin saya live ya, mau lanjutkan rapatnya dengan teman-teman. Makasih Terima sekali lagi, kasih terima Pak kasih semua.